Pentingkah personal branding untuk owner brand kosmetik baru? Personal branding itu bukan hanya milik pabrik figur saja. Personal branding bukan hanya milik orang terkenal atau politikus. Personal branding bukan untuk tampak sempurna, tidak ada celah. Personal branding itu bukan harus tampil mewah bak sosialita. Sedikit meluruskan, sebenarnya setiap orang sudah memiliki brandnya masing-masing sejak dulu. Itulah mengapa, misalnya pada saat kamu reuni, bertemu dengan teman lama, pasti akan ada kesan. Orang ini seperti apa, dulu dia seperti ini, dan sampai sekarang ada kesan. Sebenarnya, kita sudah punya dan sudah membawa brand masing-masing. Nah, di personal branding ini, lebih mengarahkan untuk memperkuat brand yang melekat di diri kita ini, mempertajam lagi untuk menciptakan persepsi yang kita inginkan di benak orang-orang dan stakeholder yang melihat dan berinteraksi dengan kita. Kita mau mereka memiliki persepsi apa terhadap kita. Nah, itu dilakukan dengan cara personal branding. Jadi, di sini personal branding berbicara tentang tujuannya apa, targetnya siapa, dan mau dianggap seperti apa. Lalu, apa sih pentingnya personal branding itu? Personal branding ini sangat penting untuk semua orang dan untuk semua bidang. Apalagi misalnya sekarang ini kamu mencari pekerjaan di mana kompetisinya sangat ketat. Ada kandidat-kandidat yang lain juga. Untuk dapat diingat, pasti ada sesuatu yang unik. Ada value yang kamu sampaikan pada saat interview untuk bisa membuat mereka ingat dengan kamu. Kita ingin orang ingat dan terkesan dengan kita. Jadi, tujuan branding itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, untuk stand out in a crowd, agar kamu itu diingat oleh orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kamu, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu misalnya melihat di sosial media. Yang kedua, menciptakan trust. Pada prinsipnya, branding ini untuk menciptakan trust sehingga kamu bisa dipilih daripada brand-brand yang lain. Jadi, memang personal branding itu by design. Maka, di dunia perbrandingan itu, kita akan bicara tentang tujuannya apa, targetnya siapa, kemudian industrinya apa. Mau dianggap sebagai apa, mau dilihat expert di mana, apa yang kamu janjikan itu kamu tunaikan. Hal itu akan menciptakan trust karena brand itu sebenarnya adalah janji. Nah, kemudian sebuah pertanyaan yang mungkin kamu juga bertanya-tanya. Apabila nanti launching brand kosmetik, apakah kamu harus tampil atau tidak? Itu pilihan. Kamu bisa tampil ataupun di belakang layar saja. Namun, sebenarnya kehadiran kamu di publik bisa memperkuat brand kamu sendiri. Tetapi, kembali lagi, itu sebenarnya pilihan. Ada juga brand lokal di Indonesia yang ownernya tidak tampil di depan publik atau di belakang layar. Namun, sebenarnya walaupun tidak tampil di depan publik, pemilik brand masih harus berhubungan dengan stakeholder. Jadi, misalnya berhubungan dengan supplier, PH, agensi, dan lain sebagainya. Jadi, walaupun tidak tampil, perlu juga untuk memperkuat personal branding, karena harus berinteraksi dengan stakeholder-stakeholder yang mendukung bisnisnya. Jadi, personal brand ini wajib dilakukan oleh kamu pemilik brand yang tampil maupun tidak tampil. Perlu diingat, personal branding itu bukan untuk menjadi sempurna, tidak ada celah, tetapi untuk stand out dan mendapatkan persepsi yang kita inginkan. Setelah melakukan personal branding, kemudian kita cek di stakeholder, kesannya terhadap kita itu sama tidak dengan apa yang kita inginkan. Alur proses maklon skincare dan kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical. Bagaimana sih alur supaya bisa memiliki produk kosmetik atau skincare sendiri dengan cara maklon? Langkah yang pertama, tentukan produk dan nama brand atau merek. Tentukan dulu produk apa yang ingin kamu buat. Produk bisa berupa krim, toner, serum, lip tint, lip cream, atau yang lainnya yang kamu inginkan. Setelah tahu produk apa yang akan dibuat,
Kemudian, tentukan nama brand atau merek kamu sendiri. Langkah yang kedua, formula. Setelah produk dan nama brand sudah ditentukan, selanjutnya tim PT Barata International Pharmaceutical dan kamu akan melakukan diskusi dan menyepakati mengenai formulasi apa yang akan digunakan pada produknya. Kamu bisa menggunakan formula kamu sendiri atau formula dari apoteker kami. Bisa juga disamakan seperti produk yang sudah ada di pasar seperti MS Glow, Scarlett, Wardah, atau yang lainnya. Langkah yang ketiga, pembuatan sampel. Setelah menemukan formula yang digunakan, selanjutnya sampel akan dibuat oleh PT Barata International Pharmaceutical dan diuji laboratorium untuk menjamin kualitas produk aman, berkualitas, dan sesuai. Langkah yang keempat, kemasan. Sambil menunggu sampelnya sesuai, kamu dan tim PT Barata International Pharmaceutical memilih kemasan yang sesuai. Apakah akan menggunakan botol atau kemasan yang lainnya? Langkah yang kelima, perizinan BPOM. Setelah sampel lolos uji laboratorium, kemudian dilakukan registrasi izin edar di BPOM oleh tim PT Barata International Pharmaceutical. Proses pengurusan izin edar biasanya 2-3 bulan. Langkah yang keenam, produksi. Setelah izin edar keluar, kemudian akan dilakukan produksi di pabrik PT Barata International Pharmaceutical. Langkah yang ketujuh, produk siap dikirim. Apabila produk selesai diproduksi, produk dengan merek kamu sendiri siap dikirim ke alamatmu dan siap dijual dengan harga yang kamu tentukan sendiri. Langkah yang kedelapan, konsultasi. PT Barata International Pharmaceutical menyediakan mentor untuk kalian yang bingung bagaimana cara berjualan. Kamu akan dikasih tahu cara membangun kerajaan reseller. Itulah alur proses Maklon Skincare dan kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical.